Untuk malam ini kita bakalan live trading bareng Kanala.id atau sama Ko Jeverly. Di sini nanti pertama-tama Ko Jeverly bakal memaparin sedikit materi, terus kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau nanya, stay tune nonton sampai akhir karena nanti pertanyaan akan kita bahas di belakang. Oke, silakan Ko Jeff, boleh dimulai. Oke, thank you Vika atas kesempatannya. Malam teman-teman, senang sekali ya bisa ketemu lagi kita di live session bareng GoTrade. Dan mudah-mudahan makin kesini makin banyak ya cuan di portofolio teman-teman. Nah, hari ini kita mau sharing bahas soal dividend investing dan passive income untuk saham US. Ini mungkin agak agak jarang ya dibahas karena dividen di saham-saham US itu kan kelihatannya nggak terlalu gede ya, kayak misalnya yieldnya cuma 1-2%, terus gimana kita bisa dapat passive income dari sana dan juga dapat keuntungan yang cukup menarik gitu. Nah, bisa nggak sih dapat dividen di saham US? Jelas bisa, karena banyak dan sudah banyak sekali ya perusahaan-perusahaan di US, baik itu di S&P 500 atau di indeks lainnya, itu yang rutin bagi dividen tiap tahun. Bahkan mereka ini pembagian dividen itu udah sangat panjang track recordnya. Nah, contoh ini ada satu saham yang bergerak di komoditas ya, itu saham Vale yang aku kasih lihat di sini. Ada apa chart dari grafik yield dividennya. Nah, nggak semua saham-saham US itu yield dividennya kecil. Contoh ini, contoh Vale ya, tahun buku 2025 itu yield dividennya bisa 6,9%. Jadi lumayan tinggi dan gede gitu. Ibaratnya kalau kita taruh di saham itu setiap tahun kalau di total itu potensi dividen yieldnya bisa sekitar 6,9%. Nah, apa sih dividen itu? Mungkin banyak teman-teman yang kalau udah lama invest di saham atau trading pasti udah sangat paham dengan istilah tersebut. Tapi intinya dividen itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagi ke pemegang saham. Jadi misalnya teman-teman pegang saham, anggap aja misalnya Google gitu ya, atau Alphabet misalnya, atau misalnya JP Morgan, kemudian saham-saham lain seperti Coca-Cola misalnya. Nah, itu mereka rutin setiap tahun bagi dividen. Dari situ kita pemegang saham bisa dapat bagian keuntungan yang dibagi dari laba bersih perusahaan. Nah, besarnya itu beda-beda teman-teman tiap tiap perusahaan ya. Ada yang bisa tinggi banget, ada yang kecil, atau ada yang biasa aja gitu. Untuk tahu gambaran potensi dividen yang teman-teman bisa dapat itu ada yang namanya dividen yield. Dividen yield itu seperti gambaran kira-kira berapa sih potensi dividen yang bisa kita dapat tiap tahun. Contoh misalnya ada satu saham gitu, dia bagi dividen setahun itu misalnya 1 US dollar per lembar saham. Nah, harga sahamnya misalnya 100 US dollar, artinya dividen yieldnya itu adalah 1%. Jadi dividen per lembar dibagi harga saham. Contoh nyatanya seperti apa? Ini beberapa contoh ya yang saya ambil misalnya seperti saham JPM, saham perbankan, itu JPM itu yield dividennya 1,8% setahun. Atau seperti Newmont saat ini itu yieldnya sekitar 1%, dan tadi yang saya mention Vale misalnya itu 6,97%. Nah, itu gambaran tentang dividen. Ini contoh simulasi ya. Kira-kira kalau kita tahu dividen yield, berapa sih dividen yang bisa kita dapat? Nah, misalnya ini untuk simulasi di saham Vale, itu dividen tahun buku 2025 0,91 USD per lembar. Jadi Vale itu bagi dividen itu beberapa kali dalam setahun, dan itu kalau di total selama 1 tahun buku itu dia nilainya 0,91 USD. Nah, kalau dividen itu kita bagi dengan harga saham Vale saat ini, waktu saya bikin slide ini harganya sekitar 15,4 dolar. Nah, jadi ketemulah yield dividen 5,9%. Artinya, kalau misalnya teman-teman beli saham Vale itu 10 juta dalam rupiah ya misalnya, itu potensi dividen yang didapat sekitar 590 ribu karena yieldnya 5,9%. Nah, kenapa ini cukup menarik sebenarnya ya, yield dividen dalam mata uang USD? Karena kan kesannya itu biasanya saham-saham US itu pasti kita kejarnya capital gain. Karena even di US sekalipun pajak dividennya cukup besar sehingga orang tuh nggak terlalu kejar dividen gitu. Tapi buat kita yang di Indonesia ini sebenarnya satu daya tarik yang juga cukup menarik, yaitu karena dividennya itu dibagi dalam bentuk mata uang US dollar. Nah, misalnya kalau teman-teman di Indonesia punya uang gitu ya, aset investasi lah, mungkin punya di
SBN atau obligasi negara misalnya ya gitu. Terus juga ada deposito, itu kan semua kebanyakan itu simpannya dalam bentuk rupiah. Nah, tapi kalau kita investasikan di saham-saham US, selain kita bisa dapat capital gain, itu bisa dapat dividen juga. Dan dividennya itu dalam bentuk mata uang US dollar. Jadi, ibaratnya kayak teman-teman punya deposito, tapi mata uangnya USD. Nah, kalau kita bandingin, misalnya berapa sih rate deposito US dollar di Indonesia gitu ya. Kebanyakan di bank-bank itu rate-nya nggak tinggi. Mungkin hanya sekitar 0, sekian persen sampai 1%-an atau ya mungkin ada yang lebih dari 1% gitu. Tapi biasanya cukup rendah kalau buka deposito dalam mata uang US dollar di Indonesia. Nah, tapi kalau diinvestasiin di saham-saham US, di saham-saham tertentu itu yieldnya bahkan bisa lebih dari 5%. Sehingga ibaratnya teman-teman bisa dapat dividen mata uang USD dan itu jadi tambahan passive income buat investor. Nah ini contoh historical dividennya Vale ya. Kalau teman-teman lihat itu tiap tahun itu lumayan tinggi, terutama sejak pandemi dulu. Tahun 2024 tuh 0,75, tahun 2023 itu 1,33 USD per lembar. Nah biasanya di saham-saham komoditas kayak Vale ini itu dia di tahun-tahun tertentu dividennya bisa gede banget teman-teman karena let's say misalnya contoh ya 2021, waktu itu dia sempat per lembarnya itu 2,6 USD. Dan kadang harga saham-saham komoditas atau tambang seperti Vale ini dia bisa drop. Nah, ketika dia drop itulah teman-teman bisa serok banyak sahamnya sehingga dapat yieldnya akan lebih gede. Jadi pada momen-momen tertentu saham-saham komoditas seperti Vale ini bisa kasih dividen yang mungkin dalam USD itu bisa 9 sampai 10%. Jadi sangat menarik di situ ya kesempatannya bisa lebih gede lagi. Nah, ini contoh aja kira-kira berapa sih potensi yang bisa kita dapat dari dividen. Nah, ini tadi yang saya cerita ya di saham-saham US itu biasanya jadwal pembagian dividennya cukup sering dalam setahun. Misalnya Vale itu dia beberapa kali. Ini kita bisa lihat waktu tahun 2026 ini aja dia udah 2 kali bagi dividen ya, yaitu di bulan Januari dan di bulan Maret jadwal paymentnya. Kalau tahun 2025 dia juga beberapa kali Maret dan September dan secara historical tahun-tahun sebelumnya juga lebih dari 1 kali. Nah jadi kebanyakan itu biasanya tiap kuartal bagi dividen. Kalau di Indonesia kan cukup jarang ya emiten yang tiap kuartal bagi dividen. Nah di US itu tiap kuartal banyak yang bagi dividen sehingga setiap 3 bulan teman-teman bisa dapat income juga dari investasi yang dimiliki dan itu cukup menarik juga sebenarnya untuk nambahin return investasi kita. Nah, gimana cara menemukan dan memilih saham-saham dividen yang bagus? Seperti biasa, tipsnya yang selalu saya ulang-ulang di semua sesi live kita, selalu pilih perusahaan yang bagus teman-teman dan yang ada potensi pertumbuhan. Jadi jangan hanya tergiur sama nilai dividen, tapi juga lihat prospek pertumbuhan perusahaan itu seperti apa. Nah, untuk screening awal, teman-teman bisa coba gunakan fitur yang ada di GoTrade ya, baik di website ataupun di apps-nya. Di GoTrade itu ada kategori-kategori saham yang kita bisa cek dan di situ bisa muncul list potensi saham-saham yang menarik gitu ya. Contoh, kalau saya buka di website GoTrade atau kalau teman-teman cek di apps, itu ada karakteristik yang atau kategori yang namanya Sultan Dividen di sini. Nah, kalau kita klik di situ nanti akan muncul nama-nama perusahaan yang secara yield dividen itu cukup menarik gitu. Misalnya di sini ya yang contoh muncul itu ada ExxonMobil, ada Johnson Johnson, kemudian Coca-Cola dan lain-lainnya gitu ya. Jadi bisa cek dari sini kategorinya saham-saham dividen. Nah, tapi seperti biasa selalu saya sarankan teman-teman pilihlah saham atau perusahaan yang teman-teman mengerti bisnisnya atau paham bisnisnya itu karena supaya tahu strategi apa yang tepat di saham tersebut. Nah, itu kalau menggunakan kategori yang ada di GoTrade ya. Kalau mau screening seperti apa, ini juga bisa digunakan. Salah satu tools yang favorit yang biasa saya pakai untuk uh, screening saham-saham potensial termasuk saham dividen itu bisa pakai screener dari TradingView atau investing atau berbagai tools screening lainnya. Nah, contoh di sini saya klik ya, saya buka. Nah, ini kita akan coba lakukan screening. Jadi teman-teman bisa buka screener, either dari TradingView atau investing bebas atau web lain juga bisa. Nah, di screener itu teman-teman bisa cari perusahaan-perusahaan yang ada dividennya gitu. Nah, ini kebetulan saya udah setup
kriteria screeningnya itu saya biasa fokusin di indeks di US tentunya ya, karena kita bicaranya investasi saham US. Terus metrik apa yang paling penting kalau kita bicara dividen, pasti yang namanya dividen yield. Nah, di sini bisa di set ya, kira-kira mau cari saham-saham dengan potensi dividen yield berapa. Misalnya di atas 2% gitu, itu boleh kita set di situ. Dan untuk kriteria-kriteria lain itu bisa di-adjust sesuai kesukaannya teman-teman atau preferensinya teman-teman. Mungkin ada yang sukanya saham-saham murah gitu ya, yang PI-nya masih di bawah 10 atau di bawah 20 misalnya, itu bisa dicek, bisa di setup. Dan satu faktor penting atau matriks pentingnya juga yang biasa saya pakai itu ROE teman-teman, return on equity. Karena kita mau cari perusahaan-perusahaan yang dia sangat profitable dan bisa mengenerate laba bersih yang tinggi dari ekuitas yang dia punya. Kriteria minimal bisa kita set misalnya 10% atau lebih gitu ya untuk ROE. Jadi nanti si TradingView atau tools itu akan melakukan screening terhadap saham-saham yang sesuai kriteria teman-teman. Nah ini saya coba iseng screening ya, itu beberapa nama muncul nih yang cukup menarik tadi. Ada AT&T, Comcast misalnya, dan banyak lagi di sini. Saham-saham yang potensi yield dividennya cukup tinggi gitu. Nah, contoh seperti apa? Ini tadi yang kita screening misalnya ngetes ya. Di sini tuh di TradingView atau di aplikasi data saham itu biasanya akan provide berapa potensi yield dividen tahunannya. Nah, misalnya ini tadi Comcast yang saya mention itu 5,8 yield per tahunnya. Jadi cukup menarik ya sebenarnya di sini. Ada juga yang 5% gitu dan banyak lagi. Jadi teman-teman bisa uh, pertimbangkan itu untuk jadi salah satu saham pilihan buat investing juga tentunya. Nah, contoh langsungnya kayak gimana? Kan biasa kita bahas watchlist ya, biar lebih menarik gitu. Nah, ini contoh-contoh yang dari hasil screening ya, kalau dari Kanala atau dari saya. Yang pertama watchlistnya itu di Vale ini. Nah, Vale ini kenapa dia cukup menarik ya? Karena banyak faktor, tapi salah satunya dia adalah salah satu perusahaan tambang besar dunia yang mana dia kuatnya itu di logam iron ore atau biji besi. Nah, biji besi ini logam jenis mineral yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi dunia, oleh industri, terutama karena dipakai untuk bahan baku untuk pembuatan besi dan tentunya nanti akan menjadi baja juga dan berbagai produk turunan lainnya. Gitu. Jadi komoditasnya ini sangat dibutuhkan untuk industri dunia. Nah, tapi Vale juga punya tembaga, dia punya tambang tembaga juga dan punya nikel. Tentu kita cukup familiar ya dengan emiten Vale yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini daya tarik pertama yaitu komoditas. Kalau buat saya komoditas itu selalu menarik teman-teman. Tahun apapun atau kondisi apapun dia akan selalu menarik karena faktor lonjakan harga komoditas itu sangat menarik ya karena dia bisa saham-saham komoditas seperti Vale itu di tahun-tahun tertentu harganya mungkin nggak terlalu gerak, tapi ketika ada momentumnya datang, harga komoditasnya naik gitu, misalnya harga tembaga naik atau harga iron ore naik, itu dia bisa langsung sahamnya itu terapresiasi sangat tinggi. Jadi potensi untuk dapat capital gain besar di saham-saham komoditas itu selalu terbuka lebar gitu. Nah, itu faktor pertama. Dan kemudian juga tadi kita udah lihat ya simulasinya langsung, itu yield dividennya Vale ini bisa di atas 5%. Atau kalau harganya lagi terkoreksi, itu bisa 6% atau lebih. Gitu. Dan valuasi sahamnya masih cukup murah di sini. Kalau teman-teman lihat di data GoTrade ini PE ratio-nya 28 kali, tapi kalau kita lihat forward PE-nya itu hanya sekitar 7,6 kali. Kenapa? Karena tahun lalu Q4 2025 itu dia sempat mengalami penurunan laba bersih. Tapi kalau dilihat di Q1 dan kita proyeksikan setahun ke depan itu earnings-nya dia akan naik dan PI-nya akan jadi lebih rendah gitu. Jadi sekitar 7 kali. Nah, di tengah saham-saham yang mungkin sekarang banyak yang mahal, saham-saham seperti ini menjadi menarik untuk dipertimbangkan juga gitu. Tadi yield-nya bisa 6%-an ya. Yang kedua tadi yang kita screening juga CM, CSA atau Comcast. Nah, ini kalau menurut kita juga cukup menarik karena dia bisnisnya itu cukup beragam ya dan mereka kuatnya di uh, konglomerasi media. Nah, dan contoh ya merek-merek yang mereka punya atau mereka pegang itu sangat beragam seperti CNBC, Universal, Universal Studio dan banyak lagi. Nah, yang bikin kenapa Comcast ini menarik ya kalau menurut saya itu
undervalue sahamnya, di mana price to book value-nya itu hanya 0,91 kalau teman-teman lihat di sini. Jarang-jarang kita bisa ketemu saham US yang PBV-nya di bawah satu. Nah, ini salah satunya yaitu Comcast tadi. Dan secara yield dividen tahunan itu bisa 5,8%, teman-teman. Ini dua kali lipat lebih tinggi daripada rate deposito USD yang ada di Indonesia. Jadi ini cukup menarik ya, karena dividennya cukup besar, valuasi saham masih murah, dan secara profitability ini juga menarik. Karena kelihatan ya, di sini return on equity-nya bisa 21%. Ini watchlist kedua yang mungkin bisa jadi alternatif gitu untuk saham-saham yang menurut kita cukup menarik itu. Nah, eh, yang ketiga, saham apa lagi yang juga menarik? Ini eh, saham ketiga itu saham Pepsi. Ini bergerak di bidang consumer goods, teman-teman. Kalau menurut kita ini juga cukup menarik ya. Kenapa? Karena dia raksasa di bidang consumer goods dan bisnisnya ini nggak hanya minuman, nggak hanya merek Pepsi, tapi dia juga punya bisnis makanan yang punya merek-merek yang kita kenal sehari-hari. Contoh Pringles ya, Doritos itu bagian dari merek yang mereka punya. Dan Pepsi ini termasuk salah satu saham consumer yang secara valuasi lumayan lebih murah dibandingkan peersnya atau saham-saham consumer yang lain ya. Dia PE ratio-nya sekarang itu 22 kali kalau kita lihat di sini dengan dividen yield sekitar 4%. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa saham consumer lain, let's say misalnya Coca-Cola, itu Coca-Cola valuasi PI-nya udah lebih tinggi. Dan di sini Pepsi itu cukup menarik ya kalau misalnya nanti kita lihat chartnya ataupun juga dari segi kinerjanya. Jadi ini bisa jadi opsi kalau teman-teman belum ada saham consumer di portofolionya. Jadi ini beberapa contoh lah yang yield dividen cukup menarik dan bisa untuk jadi pilihan dividen. Contoh yang lain di sini saya masukkan itu JPM. Kalau ini saya juga pegang JP Morgan Chase Co. Karena ini bank terbesar di US, labanya masih naik jangka panjang dan dividen yieldnya saat ini sekitar 1,8%. Nah, memang kelihatannya agak kecil ya karena 1,8%, tapi kalau dilihat historical dulu pernah 2-3%. Ini yield dividennya menjadi agak turun gitu karena harga sahamnya yang lagi naik tinggi, yang lagi naik ya setahun terakhir membuat dividennya menjadi kelihatannya agak turun yieldnya. Tapi di JPM ini yang saya suka dia bisa combine antara dividen dan capital gain. Karena tadi 5 tahun itu kenaikan harga sahamnya lebih dari 100%. Jadi ini bisa jadi opsi yang sangat menarik sebenarnya untuk saham dividen dan capital gain juga. Finance atau banking itu yield dividennya cukup lumayan juga, bisa dipertimbangkan juga teman-teman. Nah ini tips ya sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab. Eh, Selalu saya sarankan itu teman-teman pilih saham dividen yang ataupun saham trading investasi yang teman-teman paham bisnisnya. Jangan beli yang nggak paham dan usahakan pilih perusahaan yang labanya masih naik dalam jangka panjang serta konsisten bagi dividen. Nah, sekarang itu 2 tahun terakhir lah, itu banyak saham-saham teknologi yang mulai rutin bagi dividen, kayak Alphabet gitu ya atau Google. Itu dia udah mulai rutin bagi dividen. Meta juga mulai sudah ada dividen. Termasuk di sini kalau teman-teman lihat yang big caps di market US ya, Microsoft, eh, Oracle, Cisco, Mastercard itu semua bagi dividen dan yieldnya pun walaupun mungkin nggak terlalu besar, tapi itu bisa jadi peluang juga untuk dilihat nantinya gitu. Nah, aku kembalikan dulu ke Vika. Em, Mungkin teman-teman udah ada yang mau tanya atau kalau aku lihat ya di eh, apa di chat itu udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang mungkin kita bisa bahas bareng. Oke, thank you untuk Bro Jeff untuk pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan sih Bro, tapi kita bahas satu-satu ya. Mungkin. Ya, Untuk yang pertama nih yang paling banyak ditanya, ini nih menurut Bro Jeff si AI ini sekarang tuh lagi bubble nggak sih? Apakah masih oke untuk dikolek atau untuk saham-saham AI better di pelan-pelan trimming? ini sempat kita bahas di minggu lalu juga, tapi kita bahas lagi ini karena selalu ditanyakan ya Vika, bubble-nya akan bubble atau tidak gitu. Nah, kalau menurutku sampai dengan sekarang ya sampai rilis laporan keuangan Q1 kemarin secara fundamental masih cukup meyakinkan kalau menurutku karena growth laba bersih itu masih delivered masih bagus ya terutama kalau kita lihat yang nama-nama besar so far mereka kelihatan kinerja bisnisnya bertumbuh
terlepas dari itu ada faktor satu perusahaan invest di perusahaan lain, terus ada apa akuisisi, kerjasama dan seterusnya. Tapi at the end kalau kita dari sisi growth investing lihat pertumbuhan laba bersihnya masih cukup meyakinkan. Jadi kalau buat aku pribadi, sektornya masih menarik, tapi mungkin eh, untuk jaga-jaga bisa tetap apa rutin beli gitu ya, cuman tetap selalu sediain cash karena pada akhirnya kalaupun ada koreksi-koreksi ataupun misalnya dia terjadi penurunan yang dalam, secara bisnis kan mereka semua profitable dan meyakinkan ya gitu. Nah, itu bisa jadi kesempatan untuk dibeli dengan average yang lebih bagus gitu. Karena kalau kita lihat ini trennya udah cukup panjang ya, sebenarnya bukan 1-2 tahun ke belakang, tapi growth perusahaan-perusahaan ini udah beberapa tahun terakhir itu cukup signifikan. Nah, memang yang bisa dipertimbangkan juga kalau bisa tetap dilihat juga valuasi saham-saham perusahaannya tersebut gitu. Kayak misalnya aku contoh ya pakai Microsoft misalnya itu kan mereka laba tumbuh gitu ya, all Betul. time high juga, tapi lagi kena sentimen. Nah, jadi itu pun penurunan sahamnya udah lumayan signifikan. Mm-mm. Jadi itu udah justru menarik kalau menurutku ya, yang lagi terkena sentimen-sentimen negatif gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah akan bubble, aku untuk memudahkan ya kalau aku biasanya tetap lihat laporan keuangan dan sampai Q1 kemarin, hopefully Q2 ini harusnya masih align dan masih cukup Benar. meyakinkan untuk di hold. Kalau masalah mulai dipotong, di trim gitu ya atau dikurangin di portofolio itu balik ke masing-masing. Kalau let's say kita punya capital gain udah cukup besar, ya seperti yang aku bilang minggu lalu, nggak ada salahnya untuk sebagian di realize Di tapi tetap kita punya allocate posisi. ya, bro ya. Mm-mm, betul. Itu sih kalau masalah AI dan bubble ini ya, kalau menurutku. Oke, itu teman-teman. Jadi untuk untuk AI masih good to collect since sebenarnya AI masih baru banget hype-nya baru tumbuh ya. Jadi kayaknya kalau Iya, teman-teman mau khawatir sekarang it's just too early to apa ya? Untuk ragu sama si AI ini sih karena memang si AI ini ya anyway kita baru tahu kita juga tahu semuanya kalau AI itu emang industri yang baru banget tumbuh gitu dan kalau kita baca dari current trend juga biasanya untuk satu tren itu biasanya downside itu kan kayak butuh waktu more or less 2 tahun 3 tahun ya Bro Jeff ya. iya, betul. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang tanya juga nih Bro Jeff. Kemarin sempat banyak yang tanya saham ini tapi nggak sempat kebaca. Mm-mm. Itu CAT. CAT itu Oh, worth it nggak CAT. untuk dikolek di harga sekarang? Oke, ini aku coba buka langsung ya di TradingView. Boleh, boleh. CAT, ini masuk juga di watchlistku, tapi aku nggak pegang. Karena aku baru mantau ini beberapa 1 tahun ke belakang lah gitu. Em, Kalau aku pribadi ditanya apakah worth it atau enggak, Caterpillar ini kan bisnisnya tuh bermacam-macam ya. Dia ada di alat berat tentunya pasti udah cukup terkenal. Terus dia juga eh, apa natural gas engines ada, kemudian juga mesin-mesin dan seterusnya. Nah, tapi kalau aku lihat dari segi growth-nya, let's say beberapa tahun ke belakang, itu dari sisi net income belum terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Nah, kalau pandanganku pribadi, dia lebih ke eh, terkena sentimen lah ya, yang bagian dari AI juga, terutama untuk mesin-mesin dia dan juga kemudian perusahaan-perusahaan mineral tambang yang ada exposure ke arah sana gitu, yang ke green energy misalnya nanti atau kayak tembaga dan seterusnya. Nah, lebih ke arah tersebut. Kalau murni lihat dari valuasi, aku lihat PI-nya 49 di sini eh, kelihatannya masih agak mahal gitu, dan kalau aku pribadi akan prefer untuk mencari yang mungkin bisnisnya mirip, ada exposure ke komoditasnya juga atau alat berat tapi dengan valuasi yang lebih murah. Nah, kalau misalnya paling gampang biasa aku lihat dari historical PI-nya ya gitu. Tadi 49, kalau kita lihat historical ke belakang itu biasanya tuh cuman belasan sampai maksimal 30 kali PI ratio-nya gitu. Nah, di sini sempat ya 2020 tuh sempat 33 kali, tapi kalau menurutku udah cukup jauh dan tadi dari segi growth laba bersihnya masih belum terlalu signifikan. Better kalau menurutku agak ditunda dulu atau wait and see ya kalau kalau aku di posisi tersebut gitu untuk saham CAT ini gitu. Oke, thank you Bro Jeff. Jadi untuk teman-teman yang nanya CAT better ditunggu dulu ya Bro sampai setupnya mateng, harganya mateng.
cari yang lebih lebih affordable kayak gitu kalau Iya, kalau orang sekarang. Oke, selanjutnya bro, yang juga banyak ditanyain Oracle nih bro, gimana? Ini minggu lalu juga sempat kita bahas ya bro. minggu lalu ya. Oracle, nah kalau aku lihatnya ini dia satu paket ya sama saham-saham teknologi sama AI. Kalau kita lihat kayak Dell misalnya itu juga momentumnya lagi bagus karena Mm-mm. di sini di industrinya yang sekarang ini lagi kena sentimen positif, menurutku justru tetap bisa gitu dipertimbangkan, dikonsider walaupun PI-nya udah 31 ya kalau dilihat di sini. Tapi sekilas kalau lihat dari earnings-nya aja kelihatan ya ada lonjakan yang lumayan meyakinkan gitu. 2024 net income 12,44 billion, terus juga 2025 udah 17 billion dan kalau kita lihat eh, di sini mungkin belum kelihatan grafiknya tapi secara earnings dia cukup meyakinkan. Nah, dari sisi valuasi memang dia sekarang 31. Ini pasti kalau lihat historical dia udah agak lebih tinggi. Nah, ini contoh ya sekarang 31, tapi dulu waktu 2024 2025 sempat dia 38 dan 34 juga pernah. Jadi ini kalau dibandingkan tadi saham sebelumnya yang aku bahas, secara historical dia masih cukup ada di dalam range valuasi historicalnya. Tadi PI 31, tapi historical dia pernah 38, 34 dan seterusnya gitu. Jadi ditambah memang growth-nya masih cukup menarik. Jadi kalau sekarang momennya menurutku ini salah satu yang bisa dipertimbangkan juga untuk alternatif di lain selain misalnya Magnificent Seven ya itu bisa dikonsider juga di sini untuk saham Oracle tentunya karena tadi range valuasinya itu masih masih cukup wajar kalau menurutku dengan mereka punya growth gitu. Jadi ya termasuk yang menarik kalau menurutku ya. Oke, termasuk yang menarik teman-teman ya. Mm-mm, Boleh ya. dipertimbangkan nih kalau misalnya mau masuk di Oracle. Pada yang nanya kemarin Oracle. Selanjutnya nih bro, yang banyak juga ditanyain dari tadi aku baca nih komen WDC. WDC, oke. Ada beberapa juga yang nanya nih WDC sell nggak? Ada yang minta diliatin, ada yang nanya WDC nih kira-kira kalau udah punya, oke untuk di sell nggak nih bro? Menurut Bro Jeff gimana nih? Oke, kalau pertanyaan untuk sell, seperti biasa aku selalu bilang kalau eh, apa profitnya udah cukup besar, bisa dikonsider untuk di realize karena at the Betul. end kan em, Don't be yang that paling penting berapa greedy. profit yang bisa kita kantongin gitu ya, bukan cuman di floating profitnya gitu. Nah, jadi kalau menurutku, kalau emang udah punya posisi banyak, mulai bisa dikurangin itu oke. Tapi kalau ditanya apakah dia masih bisa lanjut lagi, dia ini akan satu pergerakan sama Mikron. Nah, kalau menurutku untuk Mikron ya, karena kan dia masih masih satu sejalan lah ya gitu pergerakannya. Kalau menurutku dia masih akan bisa rebound lagi dan mungkin akan tembus all time high baru gitu. Nah, tapi memang kalau tadi udah punya keuntungan, better menurutku bisa mulai di realize. Cuman tetap posisi yang berkaitan sama AI ini masih bisa dipertimbangkan selagi trennya masih berlanjut dan aku masih cukup meyakini at least ya sampai akhir tahun atau mungkin satu kuartal ke depan itu masih cukup meyakinkan untuk di hold dulu gitu. Tapi kalau emang udah ada keuntungan ya oke untuk di realize gitu untuk WDC ya ataupun saham-saham yang sejenis lah yang bergerak di bidang memori juga. Oke, terus intermezzo dikit nih untuk pertanyaan yang lain yang juga menarik nih bro. Kalau kita lihat kan per hari ini tuh market lumayan merah merona nih ya, lumayan lagi koreksi. Kalau pandangan dari Bro Jeff sendiri sebagai long term investor, apakah akan collect sesuatu nih di harga-harga market koreksi sekarang? Atau Bro Jeff lebih akan mindful, tetap lihat lagi kondisinya atau memanfaatkan kondisi sekarang gitu. Kalau eh, kalau dari sisi aku biasanya kalau menghadapi penurunan yang agak lumayan ini ya dalam sehari dia turun let's say 7% kita lihat ya kalau ini kan kelihatan nih live pergerakan harganya gitu. Eh, aku biasanya masih akan wait and see dulu untuk lihat seberapa dalam penurunannya karena sebagai long term investor kadang kalau aku ya itu lebih suka untuk beli banyak sekaligus di harga yang lebih menarik. Nah, kalau misalnya kita lihat walaupun hari ini mungkin koreksinya agak lumayan dalam gitu bisa beberapa saham yang mungkin ada turun 6%, 7%, 8%,
Tapi kalau kita udah pegangnya cukup lama kan average kita lumayan rendah. Nah, biasa akan tunggu dulu. Tapi akan case berbeda kalau di RDN-nya teman-teman, di account-nya teman-teman mungkin ada balance gitu. Apalagi buat trading ya, selagi tadi masih uptrend di sisi industrinya, menurutku bisa diserok, dimanfaatkan. Either itu langsung diserok atau coba kita lihat satu hari gitu. Nah, kalau memang sifatnya lebih ke midterm trading, koreksi-koreksi seperti ini kalau bagi aku itu cukup menarik. Jadi untuk yang memang ada kepentingan buat trade short term atau mungkin midterm gitu, itu bisa diserok gitu. Tapi kalau posisinya udah long term dengan average yang mungkin let's say cukup di bawah ya. Aku ambil contoh misalnya GOOG aku pegang itu di Alphabet, belinya dari tahun lalu dari average itu 140, 150 sampai akhirnya mendekati 200-an. Sekarang kalau dia turun-turun misalnya masih tipis ya 2-3%, sebagai long term investor aku hold dulu. Aku masih tunggu dia bisa koreksi lebih dalam. Tapi kalau untuk trade bisa diambil momennya kalau menurutku ya. Kalau turunnya itu udah lumayan dalam. Tapi sebelum action, aku selalu suggest untuk coba lihat dulu di news itu sedang ada apa yang terjadi terkait saham tersebut. Apakah murni profit taking atau mungkin ada perubahan dari sisi fundamentalnya gitu. Oke, thank you banget buat Bro Jeff. Jadi teman-teman, em, tetap ya Bro, yang namanya invest tuh harus mindful ya, nggak boleh gegabah ya. Betul. Jangan jangan tergiur dengan koreksi-koreksi lucu ini karena belum tentu koreksinya sedalam itu ya bro. Maksudnya kayak kalau mungkin kalau misalnya koreksinya lumayan dalam, oke deh tuh gambling kan. Tapi kalau koreksinya Hmm. masih koreksi-koreksi lucu, kayaknya teman-teman mungkin bisa beli saham-saham yang lebih convicted ya. Terus selanjutnya nih bro ada pertanyaan. Iya, betul. Kalau dari Bro Jeff sendiri, ada nggak sih ETF yang rekomendasi Bro Jeff yang bagus untuk collect dividen gitu, yang dividen yieldnya oke, Bro? Mungkin bisa udah pernah research belum Bro Hmm. tentang dividen ETF yang di GoTrade yang dividen yieldnya oke? Kalau ETF aku nggak terlalu mengikutin gitu ya karena lebih prefer beli saham-saham pribadi. Tapi logiknya kalau menurutku sama kayak kita pilih saham. ETF kan banyak kategorinya. Nah, kita bisa lihat setauku ada ETF-ETF yang memang fokus di dividen, aristocrat dividen misalnya itu pasti Ada secara yield akan cukup menarik gitu. Nah, VIG eh itu salah satu contohnya tuh Bro. Kalau misalnya Bro mau cek cek iya. chartingnya. Oke, eh ya kalau menurutku bisa sih di consider ya untuk ETF. Paling gampang kita lihat eh, saham-saham apa yang menyusun ETF itu gitu. Kalau memang sahamnya dividennya cukup tinggi, ya itu pasti akan memberikan yield yang cukup menarik ya. Tadi kodenya Tuh. apa ya, Vika? Kalau ETF dividen PIG. PIG. Iya. Oke, P. Oke, bentar. Nanti mungkin aku bisa cek ya. Boleh Oh ini, boleh. iya, PIG ya. Dividen, betul. Nah, ini bisa dipertimbangkan teman-teman untuk ETF-nya ya kalau mau kombinasi beberapa saham sekaligus gitu. Benar. Biasanya teman-teman nih lagi pada naksir-naksir ETF nih karena ETF tuh lumayan lumayan lebih safe haven kan dibanding Iya, single stock. betul. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaannya nih bro, teman-teman pada nanya tadi WDC kita udah ya tadi. Iya, Oke. udah dibahas. Terus, oh satu nih pertanyaan. Sebenarnya minggu lalu nih udah di sempat kita bahas juga ya bro tentang Hmm. pendapat bro tentang suku bunga yang di hold. Mau kita bahas lagi nggak Hmm. bro? Tipis-tipis nih di sini nih. Kalau suku bunga kan terakhir itu di hold, tapi outlook-nya kayaknya akan ada kenaikan. Em, kalau kalau aku pribadi sih nggak ambil pusing ya kayak sejujurnya gitu. Karena kalau lihat historical ke belakang kan suku bunga sempat lebih tinggi ya, the Fed gitu. Jadi eh, ya mungkin gejolak-gejolak kecil kayak koreksi-koreksi tipis, take profit, rebalancing mungkin ada, tapi lagi-lagi acuan aku biasa ke earnings perusahaannya aja gitu. Mau nanti dinaikin 0,25, Ya. hopefully kalau tadi narasi besarnya soal AI, soal teknologi masih on track, harusnya sih akan fine gitu ya. Tapi kalau dari sisi earnings justru nggak Lemah. deliver, nah aku lebih khawatir di situ sebenarnya gitu.
Oke, oke, thank you bro. Terus selanjutnya nih, pada nanya, ada pertanyaan yang aku baca nih menarik juga sih ini. LIN gimana? Karena LIN ini salah satu distributor gas terbesar untuk AI. Masih bisa naik nggak kayak CAT? Oke, kok LIN ya. Betul. Eh, yang ini bukannya LIN. Mana nih? Iya, ini benar. Oke, eh, coba kita lihat dulu di sini untuk ya gas industri. Kalau energi, menurutku dia akan selalu menarik ya sebenarnya, tinggal kita bisa masuk di valuasi berapa gitu. Yang penting dilihat dulu dari sisi bisnisnya. Kalau natural gas, em, aku sebenarnya ada juga ngikutin saham-saham di bidang energi dan gas tapi di region lain gitu ya, di negara-negara lain. Nah, untuk gas ini kan kalau murni lihat kita dari sisi earnings itu pasti dari harga gasnya. Terlepas demand-nya nanti tinggi, tapi kalau harganya itu kurang favorable buat si perusahaan atau buat industrinya, earnings-nya nanti mungkin akan tertahan juga gitu. Jadi sebentar, kalau aku coba lihat di sini, kelihatannya dia lagi sideways sebulan terakhir karena memang kalau dari memantau harga gas, apalagi harga minyak sekarang juga udah mulai ada koreksi. em, aku nggak terlalu yakin dia kenaikannya bisa akan cukup signifikan. Karena kalau kita murni tadi lihat dari hype AI yang butuh energi, ya itu pasti tinggal nanti sumber energinya dari mana dan pemain apa yang akan provide ke eh, kebutuhan tersebut gitu. Jadi kalau aku boleh suggest, lebih baik consider untuk yang memang benar-benar exposure-nya langsung gitu dan kelihatan impact-nya langsung di laporan keuangan. Tapi kalau di sini kita lihat dia 6 bulan baru naik 21%, year to date 20%, kenaikannya belum terlalu tinggi gitu. Tapi harus dilihat dulu ya dari sisi seperti apa kinerjanya. Aku mungkin mau sekilas coba lihat tadi seperti apa growth-nya. Nah, kalau aku coba buka di sini, Wah, malah ini ya. Kalau dari harga lagi turun sih. iya, kalau kelihatan di sini net income-nya sebenarnya masih growing ya. Hmm. Tapi tadi kayak aku bilang kalau di gas energi ini dia masih agak-agak tipis tuh kenaikannya 5%, 10% earnings-nya. Jadi um, growth-nya belum eksponensial kalau aku lihat gitu. Cuma paling kalau di consider dari valuasi, kalau sekilas ngecek di sini dia PI 34 ya udah lumayan tinggi gitu. Jadi aku pribadi sih lebih tertarik untuk explore saham-saham lain sebenarnya yang langsung tadi exposure-nya kalau memang narasinya AI yang masih dalam circle-nya itu secara langsung gitu. Oke, thank you Bro Jeff. Untuk selanjutnya nih Bro, ada lagi teman-teman yang nanya, Dell gimana nih kalau Dell menurut Bro Jeff? Dell, oke. Dell aku kemarin liatin juga, ada di watchlist juga. Pendapatku sama kayak di Oracle. Nah, em, aku lihat growth-nya tuh sangat signifikan, terutama tahun lalu 2025 itu walaupun margin mereka tipis ya, cuma 5%, tapi bisnisnya kan di hardware. Jadi obviously Oh, pasti nggak akan setinggi kalau dia di software marginnya. software. Tapi kalau kita lihat growth dari 4,5 billion ke 5,9 itu cukup menarik dari sisi growth-nya. Eh, Oke ya kalau aku lihat. Nah, terkait PI 32 sama, kita consider kita pertimbangin historical PI-nya berapa. Kalau dulu dia divaluasi dengan PI yang cukup rendah, let's say 13, 18. Tapi kalau tadi earnings-nya deliver di Q1 dan nanti Q2 kita lihat ya, dia itu kira-kira tanggal next report date-nya, sebentar, ini masih loading. Next report date, itu bisa kita pantau lah ya nanti. Kalau menurutku dia masih akan kena juga growth-nya. Jadi sama, kalau aku tadi dengan saham Oracle, dia pasti akan mirip-mirip lah pergerakannya. Jadi menurutku dia masih bisa jadi salah satu pilihan untuk saat ini gitu. Mau entry selagi nanti laporan keuangan bagus dan full year-nya oke, itu masih bisa kalau menurutku Vika. Oke, thank you Bro Jeff. Berarti Dell nih masih oke ya, good 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 to entry lah gitu ya untuk nanti. Kalau saat Iya, betul. ini ya oke. Terus selanjutnya Bro banyak juga yang nanya nih tentang salah satu favorit masa kini itu lagi-lagi Marvel. Gimana nih kalau menurut Bro Jeff? Marvel, ya. Marvel ini wah ini Marvel, pembahasan mm-mm, udah 2 bulan kali. iya.
Marvel setelah kita cek juga sama ya, dia masih satu narasi besar AI. Marvel itu ada kuartal-kuartal tertentu ketika earnings-nya tiba-tiba agak kecil tapi tiba-tiba lompatannya cukup besar. Cuman kalau kita lihat full year langsung kelihatan ya teman-teman, waktu 2025 dari yang tadinya dia rugi langsung bisa cetak profit dengan marginnya juga cukup tinggi. Nah, kalau dilihat di Q1 dia memang turun ya kalau di compare kuartal ke kuartal. Tapi dari sisi growth aku yakin dia masih akan bagus karena tadi narasi AI-nya masih lanjut. Dia akan tetap diuntungkan untuk klien-kliennya juga dan masih demand-nya tinggi. Jadi terlepas mungkin PI-nya udah agak lumayan tinggi, ini balik ke masing-masing investor atau trader ya. Kalau dia kita cukup nyaman sama PI tinggi ya bisa disikat gitu. Tapi kalau ada yang prefer yang lebih murah valuasi ya itu lebih lebih oke balik ke masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, kalau memang kita punya dana yang cukup lumayan lah untuk bisa diversify beberapa emiten, si Marvel ini bisa jadi salah satu pilihan juga gitu. Nah, tinggal nanti ditentuin aja kapan mau masuknya, apakah di sekarang atau nanti akan tunggu lihat koreksinya masih berlanjut atau enggak. Tapi sama untuk saham-saham yang related langsung ke AI, menurutku untuk jangka beberapa bulan ke depan tuh masih akan ada momennya gitu. Oke, mantap. Berarti Marvel. Sebenarnya kalau dilihat dari chartnya juga dia lumayan downside ya, bro. Untuk saat ini, iya kelihatannya ya di Lagi sini OTW seminggu OTW ya. koreksi ya. Kayaknya ini gara-gara pada TP semua nih Iya, orang-orang. pada profit taking bener. Betul. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masih masih Marvel oriented nih, Marvel freak boleh nih sebenarnya kalau mau ngambil di sekarang Iya, dikit boleh lah mulai dicicil. Selanjutnya nih bro, salah satu favorit juga Nvidia. Nvidia nih bisa kita bilang seperti sudah seperti indeks ya iya sebenarnya. betul. Nvidia, ini aku pegang juga Nvidia ya pasti kan orang-orang saham sejuta umat ya mungkin semua pegang Nvidia. Betul. Kalau Nvidia, aku gampangnya seperti biasa aku selalu liatin spending AI dari emiten-emiten lain. Kalau Google, Microsoft, Amazon, dan kawan-kawannya masih capex AI-nya masih gede, harusnya Nvidia masih akan tetap aman. Jadi kalau ditanya Nvidia gimana, eh, balik lagi, satu earnings-nya deliver sesuai target, sesuai ekspektasi, dan kedua guidance capex-nya AI dari emiten-emiten lain masih tinggi, harusnya itu akan fine. Nah, Nvidia kalau aku biasa langsung satu paket sama TSM. Jadi sepaket lah ya kalau Nvidia-nya nanti resultnya bagus, TSM itu pasti TSMC akan ikut diuntungkan juga. Jadi Betul. em, menurutku masih oke untuk di hold, untuk ditambah ataupun di tradingin juga oke. Nah, justru kalau Nvidia ini misalnya one day dia turun 10% gitu ya atau 15% misalnya, kalau menurutku langsung nggak pakai mikir buat buat diserok kalau aku pribadi ya, karena aku udah agak lumayan lama pegang sahamnya gitu. Jadi yang udah lebih kita punya conviction langsung dimanfaatkan momen-momen seperti itu akan lebih menarik gitu. Oke, mantap. Terus selanjutnya ini pertanyaan tentang ini aku catat banyak sih, tapi kita ke TSM dulu Ya, kali ya, Bro. Yang agak oke. lumayan mirip-mirip. Sebenarnya TSM nih, wah ini udah pada nyayur sih harusnya kalau misalnya Bolte udah 2 tahun sih 200 plus plus dapat sih di tangan. Iya, betul. TSM sekarang itu udah lumayan tinggi PI-nya ya, dilihat tuh bisa 38. Tapi tadi aku selalu bilang dia ini sepaket sama Nvidia kalau spending buat data center, buat chip AI masih tinggi, semua masih berlomba-lomba untuk bikin teknologi yang lebih advance, TSM pasti akan diuntungkan. Karena kalau sejujurnya aja kita bisa lihat saingannya TSM sejauh ini kan dia unggul jauh dibanding kompetitor-kompetitornya. Jadi Betul. menurutku eh, terlepas PI-nya nanti 40, 41, selagi tiap kuartal dia masih update result yang cukup bagus, itu masih oke untuk di hold. Nah, trikinya kalau TSM mungkin eh, dia kan ya buat kita nggak cuma bicara manis-manis ya, Vika ya tentunya pasti ada kuartal-kuartal Betul. dia nggak deliver. Kalau lihat historical, let's say 3-4 tahun ke belakang dia sempat terkoreksi juga karena
Dulu kan chipnya itu dominan untuk dipakai di smartphone, tiba-tiba penjualan smartphone dunia itu kan stagnan. Sempat juga Apple kena sentimen waktu itu TSM dilihat growth dari sisi segmen smartphone-nya, sorry chip buat smartphone-nya tuh nggak terlalu bagus gitu. Nah itu dia kena sentimen negatif. Nah potensi ke depan hal-hal kayak gitu mungkin bisa terjadi. Eh, tapi at the end ketika kita lihat dia bisa kasih revenue dan growth laba bersih yang lebih tinggi, koreksi-koreksi besar dia akan bounce back lagi gitu. Jadi buat long term menurutku ini satu pilihan yang wajib lah ya tanda kutip masuk di portofolio gitu. Kalau mau kejar return yang tinggi untuk momen-momen 1 2 tahun ke depan lah gitu. Nah, tapi tetap ada antisipasi tadi untuk sentimen-sentimen yang mungkin muncul di kuartal-kuartal tertentu gitu. Oke, TSM nih teman-teman. Buat yang masih hold, kalau buat yang masih hold nih bro, gimana bro? Buat yang masih hold, untungnya udah di atas 100. Better stop apa Hmm. lanjut aja deh gas gitu sampai 200, 300 plus plus 500 ya. Menurut Bro Ya, Jeff itu gimana? balik lagi ke kalau aku sih benernya sih acuannya ya untuk jual itu bukan cuman dari target price tapi karena kita manage portofolio baik pribadi atau mungkin ada yang manage buat apa perusahaannya atau dan sebagainya lah ya. Tapi minimal buat pribadi. Kalau emang kita ada kebutuhan-kebutuhan ada profit gede ya sebagian di realize gitu. Tapi kalau memang belum, Oh, aku sih masih gas akan gas terus ya gitu. Jadi masih masih pede ya buat majority ngegas ya ini. iya majority ininya masih harus tetap hold kalau menurutku ya. Ambil dikit-dikit aja gitu. Karena kalau kita lepas semua misalnya gitu ya. Pertanyaannya uangnya mau diarahin ke saham yang mana gitu untuk nyari multi bagger Benar. lagi gitu kan. Jadi kalau selagi masih all time high labanya, aku masih akan cenderung untuk ambil di posisi hold sih. Tapi ya Hmm, kalau ada kebutuhan atau teman-teman mungkin ketemu saham lain yang oh kayaknya mau diversify nih menarik juga, ya profitnya di realize pindahin ke saham lain yang potensial juga gitu. betul, 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 betul. Oke. Ini juga ada nih komen dari salah satu teman teman kita, teman trading nih. Katanya saya di Intel untung $300 masih saya hold. Wah, memang keputusan yang tepat. Mantap, ya Mantap, mantap, mantap. Jangka panjang menabung tuh emang nggak timing the market ya, bro. betul. Karena lihat historical aja Vika kayak 10 tahun terakhir tuh kenaikannya berapa Benar. gitu ya. Dan uh, aku biasanya itu, nah ini mungkin kalau boleh sharing-sharing lah ya, tips Boleh. gitu buat buat investor terutama lihat historical, mempelajari sejarah gitu ya. Aku paling sering bilang dan juga suggest ke teman-teman semua gitu ya. Kalau di investing apalagi long term itu bukan cuman skill skill kita analisis lah, laporan keuangan, valuasi itu buat aku nomor 2. Yang paling penting apa kita punya mentalnya buat berani ngehold, buat berani stay in the game, dan itu salah satu strategi buat ngebangun conviction itu dengan kita melihat historical. Nah, kalau aku lihat 10 tahun ke belakang, eh, perusahaan-perusahaan ya kita bicara teknologi lah ya saat ini kayak Microsoft, Apple dan seterusnya, so far itu mereka masih sangat mendominasi gitu untuk 10 tahun ke belakang. Nah, apakah 10 tahun ke depan masih akan terjadi lagi? Kita nggak ada yang tahu karena semua industri bisa berubah, tapi paling gampang guidance-nya kita lihat tiap kuartal dan tiap tahun. Nah, selagi dia masih deliver result yang bagus, eh, keyakinan itu untuk nge-hold jangka panjang tuh masih ada. Tinggal nanti di sisi valuasi aja gitu ya. Let's say simpelnya, katakanlah nih misalnya kita pegang Nvidia atau pegang Microsoft misalnya tiba-tiba dia naik saking luar biasanya udah naik PI-nya udah mungkin ratusan kali gitu ya. Nah, di momen itu mungkin aku akan realize semua atau sebagian besar lah portofolio untuk ambil gitu. Tapi kalau kenaikannya masih align gitu sama growth-nya dia, aku tak akan tetap hold dulu tuh untuk ambil posisi jangka panjang. Karena kalau lihat 10 tahun, 15 tahun ke belakang, kenaikannya kan jauh lebih tinggi gitu. Jadi ya itu untuk membangun kekayaannya kita lah dalam jangka panjang gitu. Itu tips sih kalau menurutku Vika untuk siapapun lah yang masuk di investasi saham Bangun sebenarnya. mental ya, bro. Betul. Karena Bangun mental. siapapun bisa baca laporan keuangan tapi punya conviction itu yang itu nggak bisa diajarin dalam 1 2 hari atau seminggu Benar. gitu. Eh, kalau kita sebutnya tuh naluri kali ya, naluri. Betul, iya. Keyakinan, Heeh. sans. Jadi kita udah punya sans sendiri nih. Ini
mau laporannya bagus, tapi ke depannya nalurinya ini bagus nggak ya? Kayak Intel aja sih bro sebenarnya. Iya, Tahun betul. lalu aku juga ngobrol sama teman-teman trader sama klien-klien tuh Intel kayaknya udah mati nih Intel 2025 tuh udahlah Intel yang punya Intel udah good to say goodbye aja gitu karena Iya, emang udah nggak ada innovation nggak ada betul, apapun itu tiba-tiba melejit dia betul, signing ya, contract. Nah jadi kan benar, sebenarnya ya itu tadi invest tuh mirip bisnis lah ya bro ya betul. harus Karena ada sense-sense berani-beraninya betul, iya. invest. Dan kalau lihat sejarah, Vika, aku seneng itu nggak selalu saham itu akan turun ya kalau perusahaannya bagus. Kalau perusahaannya masih Hmm. survive, ibarat bisnis lah ada tahun-tahun dia hancur, tapi ada satu momen di mana tuh dia bisa rebound balik Ada gitu. kayak Banyak. cek gitu ya, Iya, klik nah momennya ya. disitulah multibaggernya kejadian gitu. Karena Betul, betul. banyak lah mau dilihat di Indonesia, di US, semua yang kita kira udah, ah ini kayaknya bisnisnya akan mati, akan tergerus. Iya, Tahu-tahu dia survive, dia Intel salah baliknya lebih satunya tinggi. Intel. Bener. Intel ini bukti nyata 2025 dia udah kayaknya udah nggak ada Mm-mm. harapan nih Intel nih. Ternyata Betul, dia signing contract. betul, Ternyata betul. narasi-narasinya Trump malah membangun dia bisnisnya gitu. Benar-benar. Eh, terus selanjutnya nih Aku bro, ada mungkin satu lagi nih, apa Vika, tuh? yang masih kayak ceritanya mirip, tapi mungkin gak separah Intel. Itu Citigroup, Apa tuh? Citibank. Nah, Hmm. kalau lihat sejarah ke belakang kan dulu dia bank terbesar US. Waktu 2008 tuh sempat nomor satu. Terus tiba-tiba kena krisis, hancur. Aku udah mantau dia tuh 2-3 tahun ke belakang lah. 4 tahun bahkan. Aku pegang juga Citigroup, Citibank itu. Cuman baru banyak agak nambah tuh setahun terakhir. Tapi kalau Hmm. dilihat harganya, waktu itu dia sempat 40 atau $50, sekarang kan udah di atas 100 ya. Nah, pas itu price to booknya tuh 0,4, 0,5. Jadi kalau teman-teman ketemu ya tadi kayak ceritanya Vika, ada Intel atau siapapun US gitu yang emiten US yang lagi hancur banget tapi dia valuasinya murah, PBV-nya di bawah satu jauh, itu bisa jadi opportunity-nya muncul, bisa multi bagger sahamnya gitu. Dan Jadi pernah ada sejarah dia berjaya ya betul, dalam iya, catatan. betul. Jadi jangan underestimate saham-saham yang wah kayaknya udah habis, butuh satu momen bagus dia akan meledak sahamnya gitu. Oke, terima kasih ya. Terus selanjutnya kita masih bisa bahas dua saham lagi sini, bro ya. Kita Iya, pilih teman-teman pada nanya Microsoft nih, MSFT. Dia kan AI nih, tapi kok iya. 1 tahun ini dia performance-nya malah menurun terus. Menurut Bro Jeff gimana nih tanggapannya tentang si Hmm. MSFT nih? Nah, MSFT juga setahunnya turun 21%. Nah, kalau lihat yang kayak gini, aku punya keyakinan ini satu kesempatan yang bagus untuk entry karena kalau aku masih ingat lah waktu COVID 2021 2021 lah waktu puncaknya emiten teknologi itu terbang semua, kan dia mahal. Tiba-tiba 2022 ada banyak yang koreksi. Nah, momennya itu mungkin akan mirip saat ini gitu. Kalau Microsoft misalnya dia kena sentimen lah ya dianggap spendingnya gede tapi resultnya mungkin belum meyakinkan buat investor. Cuman kalau murni lihat laporan keuangan teman-teman itu sampai Q1 dia growth-nya masih bagus. Jadi eh, koreksi di Microsoft, di Meta juga kalau menurutku saat ini tuh untuk posisi investor long term bisa diambil. Karena tadi kayak yang kita cerita tadi sama Vika, Intel yang dianggap dulu udah mati aja gitu ya tiba-tiba Assalamualaikum bisa deh. luar biasa gitu. Iya, Mm-mm. udah. Sudah tidak ada harapan buat Intel. Iya, jadi Ternyata masih. masih bisa. Microsoft pun ya dia kondisi bisnisnya masih sangat bagus gitu kan dan masih growing semua. eh, Menurutku masih oke ya untuk diambil untuk jangka panjang untuk MSFT ya. Karena sekarang lagi murah nih, PI 22 kali cukup jarang loh ketemu. Biasanya PI-nya MSFT kan di atas 30, 35, 38. Jadi sekarang 22. Kalau tahun ini earnings-nya masih growth-nya bagus dan harganya belum naik, PI-nya mungkin bisa turun ke bawah 20. Jadi kesempatan ya kalau menurutku Vika. Oke, justru malah Microsoft, Bro Jeff, kalau lagi ada uang-uang dingin nih teman-teman, berarti Iya, betul. it's time to collect Microsoft karena pasti ada upaya lah dari Microsoft ini nggak mungkin enggak di belakangnya dia pasti akan menyelamatkan bisnisnya anyway. Betul. Dan sehari-hari kan kita masih pakai produknya ya di Benar, kantor. subscribe lagi loh. Yang pasti kalau Betul. pada pakai produknya Mac,
Mac tuh subscribe sih Microsoft ya. Iya. Nggak ada injek-injek Microsoft yang palsu ya kalau di Iya. ini. Oke, Ah, selanjutnya nih bro, yang terakhir nih pembahasan kita seperti yang biasa kita tahu, MU ini kan tanggal 24 bakalan ngeluarin earning reports. Nah, kalau menurut mm-mm. Bro Jeff sendiri, bakal seperti apa earning reportsnya? Apakah good to release untuk ngambil untung di sebelum earning reports atau tunggu earning reports? Eh, Kalau pengalaman biasanya ketika newsnya udah keluar itu dia koreksi. Jadi kalau mau take Betul, profit, betul, betul. suggestionku sebelum biasanya gitu untuk take profit. Tapi kalau pandangan aku pribadi di Micron masih bisa majority buat hold em, sampai Q3 lah at least karena apa kan produknya juga cukup cyclical lah harganya kalau average selling price-nya bisa turun itu udah tanda-tanda tuh. Nah, kalau dilihat sampai Q2 kemarin itu harga memorinya masih masih naik itu tapi kenaikannya udah nggak setinggi waktu Q1. Jadi kalau aku pribadi ya balik tadi take profit mau diambil monggo tapi kalau masih ada hold position juga masih oke. Tapi at least kita pantau terus sampai Q3 nanti periode Juli Agustus. Nah, di situ barulah mungkin kalau kita udah dapat data-data yang baru, let's say berapa harga memori yang average selling price-nya yang terbaru, terus kemudian juga perkembangan kompetitornya Samsung sama SK Hynix kayak gimana. Dari situ kita bisa lebih decide untuk apakah akan lepas semua atau kita masih hold dulu untuk nikmatin momennya si AI dan juga memori tadi gitu. Oke, gitu ya teman-teman buat tadi yang pada nanyain MU gimana MU. Ya kalau kita bicara faktual yang biasanya terjadi di lapangan sih kalau habis earning reports pasti udah pada take profit duluan ya. Jadi kalau ada koreksi masih Betul, make sense lah bro ya. Maksudnya emang betul, behaviornya kan kayak gitu ya. Eh, ya demandnya berkurang, orang-orang pada jualan ya otomatis supply-nya pasti bakalan kasih diskon harga dong biar demandnya naik. betul. Iya. Gitu. Mungkin untuk pertanyaannya kita cukupin dulu sampai di MU, teman-teman. Untuk Bro Jeff sendiri, kira-kira ada something yang mau di wrap up nggak untuk di sesi ini? Sesi ini aku mungkin dua hal aja tadi yang obrolan kita Vika soal eh, historical ya. Kalau ada ketemu saham-saham yang lagi koreksi dalam, lagi dilihat kayak ditinggal sama market gitu ya. Kalau bisnisnya bagus dan apalagi dia market leader serta ada potensi dia akan bounce back, itu menurutku bisa dikoleksi untuk jangka panjang. Jadi rutin beli gitu kayak tadi misalnya bisa sebut Microsoft, terus aku selalu di berbagai sesi mention Meta misalnya. Eh, aku Betul. punya keyakinan, punya sense dia akan balik lagi lebih tinggi gitu. Jadi itu kesempatan untuk beli. Plus juga itu yang pertama tadi ya lihat historical dan lihat posisinya di market leader dan kedua eh, dividen. Nah, kalau memang mau cari dividen, saham-saham yang lagi turun banyak dan dia track record dividennya bagus itu kesempatan untuk dibeli yang sangat oke ya. Misalnya aku ambil contoh aja, aku suka sekali saham-saham banking. Tadi aku mention Citigroup, mention Betul. JP Morgan. Eh, Dulu ngikutin juga Bank of America dan seterusnya. Nah, kita berandai-andai kalau nanti ada koreksi besar, misalnya di US stock market, tadi kan aku cerita yieldnya JPM itu 1,8%. Nah, tapi kalau one day, kita nggak tahu tahun ini atau kapan, terjadilah koreksi besar indeksnya turun, pas dia turun banyak itu buat teman-teman yang incar dividen itu menarik. Nanti mungkin yieldnya bisa 2,5, bisa 3% atau lebih gitu. Dan kalau labanya naik lagi, plus harga sahamnya lagi terkoreksi, itu yieldnya bisa akan lebih tinggi. Nah, disitulah momen teman-teman bisa collect buat dividen investing dan dapat return yang akan menarik nantinya. Jadi tetap lihat historical ya teman-teman. Itu potensi untungnya itu bisa lihat dari situ gitu. Kata kuncinya di historical dan earning reports, teman-teman. Betul. Tetap Jadi, mindful di mm, dua hal itu. iya setuju Vika. Jangan FOMO ya FOMO boleh lah, tapi resiko ditanggung masing-masing. Betul. Iya, Cuman kalau misalnya teman-teman emang pengen yang safe-safe ya bisa dua komponen tadi ya bro yang jadi ini banget gitu ya, yang jadi pegangan banget gitu. betul. Mungkin ada lagi bro yang mau ditambahin atau cukup? Udah itu aja. Nanti mungkin Oke. sesi-sesi berikutnya ya teman-teman. Kita bisa discuss lagi atau cari-cari potensi lainnya.
Oke, untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti sesi live kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Vika dan juga dari Bro Jeff. Semoga di sesi ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa belajar banyak ya, Bro. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang belum sempat kita jawab nih pertanyaannya, apalagi tiker-tikernya karena waktu kita juga terbatas. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Di hari Kamis nanti kita ada sesi live sama internal Go Trade sama Jose Go Trade juga. Mungkin sama Bro Jeff juga nanti di minggu depan kita akan ada sesi lagi. Boleh disiapin aja pertanyaan dari sekarang. Kalau gitu, Ya, Vika dan Bro Jeff pamit. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton sampai akhir. Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat Selamat malam. malam, thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you Vika.